Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'inna ya rabbana ala ta'atik, a'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Alif ya rabbana baina qulubina waj'alna minal mutahabbin fik wa minal mutajalisin fik wa minal mutazahirin fik wa minal mutabadilin fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai dari semua yang hadir, berprasangka baiklah kepada Allah bahwa saat ini kita dipilih oleh Allah di antara hamba yang lalai. Allah giring kita, kumpulkan kita di tempat mulia ini untuk bersama-sama belajar, berbekal agar hidup kita semakin baik, agar kita semakin dekat kepada Allah, hingga kita kelak mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu selamat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak cukup baik kepada Allah. Ingat, kalau menjadi manusia baik, tidak cukup dia baik urusannya kepada Allah dengan memperbaiki sholatnya, memperbanyak puasa saja belum cukup. Akan tapi orang baik di samping dia baik kepada Allah, harus baik kepada sesama manusia. Kemudian kalau kita bisa baik kepada sesama manusia, kita akan menemukan keindahan di dunia sebelum masuk surga. Di saat tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, tidak ada dengki. Kalaupun muncul dengki, kita perangi. Muncul dendam, kita perangi. Hidup indah, kita bertemu dengan senyum. Akan tapi di saat kasih sayang itu dicabut, di saat kasih sayang dicabut dari hati seorang hamba, biarpun dengan orang serumah dengannya terasa panas. Suami istri tidak menemukan ketenangan, kakak adik tidak menemukan kedamaian, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan masyarakat. Maka damai surga dimulai dari damai di dunia. Damainya masyarakat lebih luas dimulai dari damai kita di dalam rumah. Damainya kita bertetangga dimulai dari damai dalam keluarga. Pada silsilah sebelumnya kami hadirkan bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana suami istri dan seterusnya. Saat ini kami ingin mencoba. Permasalahan banyak, tidak mungkin kita hadirkan di waktu yang singkat ini. Akan tapi ada satu hal, jika tidak kita sadari, ternyata itu menjadi tidak damai kita di dalam keluarga dulu. Kemudian karena memang hati sudah rusak dengan tidak bisa damai di keluarga, maka di luar pun dia bukan orang yang damai, yaitu silaturahmi dengan keluarga. Dengan keluarga, ada orang dengan keluarga nggak bisa baik, padahal bapaknya sama, ibunya sama. Gara-gara apa? Di antaranya gara-gara peninggalan orang tua, waris. Saya mencoba mengambil contoh saja, sebab yang namanya hidup tentu ada yang meninggal duluan dan ada yang ditinggal. Dan biasa meninggalkan peninggalan. Kalau sudah bicara peninggalan, di sinilah setan bermain.
Hati-hati. Orang bicara tentang silaturahmi keluarga besar Pak Haji Fulan dan Fulan, jika tidak dicermati permasalahan peninggalan atau warisan ini, lihat, itu pertemuan omong kosong. Yang ada benci di antara saudara, sanak dan kerabat. Bertemu pun sepertinya senyum dan pelukan, akan tapi mengganjal di dalam hatinya. Maka waris ini luar biasa. Waris itu harus kita pahami, itu rezeki nomplok dari orang tua kita untuk kita, tanpa jerih payah dari kita. Maka yang namanya warisan atau peninggalan orang tua itu kalau kita ambil dengan cara yang benar, maka sungguh itu harta yang paling berkah. Kenapa? Itulah keringat ibunda dan ayah anda. Tapi kalau orang mengambilnya dengan cara yang tidak baik, ketahuilah itu harta panas membakar di dunia dan bakar di akhirat. Ingat urusan waris. Warisan itu yang besar setannya. Yang gede setannya, bukan urusan hartanya. Sehingga kalau bicara rebutan waris, subhanallah, mengerikan. Kita tempat untuk mengadu. Kadang yang berbuat waris itu nggak masuk akal, unik. Bukan gede yang direbutkan, barang kecil direbutkan. Memang setannya gede, hati-hati. Yang berebut waris bukan saja orang kaya, orang melarat, rebutan meja, patah kaki, tikar ropek, yang penting masuk neraka. Yang berebut waris bukan saja orang bodoh, orang pandai, orang berilmu, ilmu agama, mungkin seorang ustadz, punya pesantren atau punya apa, mempunyai 2 anak, ustadz muda, ngerti ilmu, lihat bapaknya meninggal dunia, rebutan. Yang gede setannya, maka harus waspada. Dengan rebutan waris inilah setan bermain untuk menjerumuskan manusia-manusia yang katanya baik menjadi ahli neraka. Bahkan kita cermati yang sering, yang paling ganas, serem dalam rebutan waris, justru kadang yang paling kaya di antara mereka. Hati-hati. Na'udzubillah. Bahkan kita menemukan bukan sekedar paling kaya, yang paling alim. Bukan sekedar paling alim, yang paling rajin ibadah dia. Bicara tahajud, dia banyak tahajud. Bicara sholat malam, bicara puasa. Akan tapi kalau sudah urusan warisan, dia yang paling jahat. Na'udzubillah. Ini untuk pelajaran bagi kita. Sehingga yang namanya perebutan waris gak pandang. Kadang orang alim dia yang paling jahat. Suatu ketika ada orang datang berlima begitu, ingin minta solusi agar diberi nasihat tentang waris. Rupanya di antara mereka itu nggak ada yang bisa ngomong kecuali satu. Yang satu ngomong. Dan ngomongnya itu Masya Allah dengan bawa dalil dan sebagainya. Harus dijaga warisan, harus hebat. Karena sudah ada yang alim di antara mereka, ya kami serahkan. Insya Allah, kalau keluarga sudah ada yang ngerti ilmu semacam ini, bakal aman insya Allah. Silahkan pulang dan selesaikan urusan waris. Mereka keluar dari tempat kita, kami keluar. Tidak lama kemudian ada 2 orang yang tadi kembali lagi. Yang 2, yang bertiga pulang. Yang 2 kembali lagi. Terus tanya, loh kenapa Pak balik lagi? Iya, kami berlima Bu ya. Abang saya yang satu tadi yang banyak cerita, banyak ngomong, itu ditemani adik saya 2 untuk diantarkan pulang. Dan saya memang disuruh oleh adik-adik untuk kembali ke sini untuk menjelaskan. Ketahuilah Bu ya bahwa di keluarga kami yang paling jahat ya abang tadi yang paling banyak ngomong tadi, yang ngerti Al-Quran hadis. Ya, yang paling berebut waris, yang paling banyak ilmunya. Na'udzubillah. Sudah begitu paling rajin haji dan umroh. Itulah orang umroh apakah neraka lewat Mekah. Nggak sadar itu. Jadi kalau sudah bicara rebutan waris, hati-hati. Kita harus serius belajarnya. Karena di rumah kita pasti ada ini. Dan orang yang merebut waris adalah ahli neraka berjalan di atas bumi. Orang yang berebut waris dosa segede-gedenya. Melakukan 3 dosa besar sekaligus. 1 dosa saja cukup untuk masuk neraka jahanam. Bagaimana jika ini 3 dosa? Dosa yang pertama adalah dosa merebut harta saudaranya. Dosa yang kedua memutus tali persaudaraan.
Dosa yang ketiga, nyakiti orang tua. Sebab kalau ada orang zalim kepada saudaranya, pasti orang tuanya sakit dan marah. Sehingga ini betul-betul dosa gede. Hati-hati. Jangan deket-deket dengan orang perebut waris. Saudaranya saja dimakan, digiles. Maka dengan orang lain jahat lagi. Jadi pejabat pun gak akan benar manusia seperti itu. Karena jahat dalam dirinya. Perebut waris. Mengerikan. Sehingga kadang orang rebut waris itu tidak tahu gilanya, syaitannya yang gede. Sampai suatu ketika ada orang dari atas tempat. Kalau di Cirebon itu ada namanya kota Majalengka. Majalengka itu agak di bukit di atas gunung begitu. Turun Cirebon. Suatu ketika tukang itu bercerita, disuruh orang mengambil barang-barang di tempat ayahnya yang ada di kota. Untuk mengambil lemari, meja, ranjang, dan segala macam. Kata tukang dan yang punya truk itu terheran-heran. Yang diambil adalah meja sudah dimakan rayap, lemari dimakan rayap, meja patah kaki, dan segala macam. Kata tukang yang bekerja, biaya untuk nyewa truk sama bayar tukang lebih mahal daripada rongsok yang diambil itu. Lihat, begitu jahatnya urusan waris. Hati busuk yang gak ngerti makna persaudaraan. Saudaranya diganyang. Kadang-kadang yang paling berilmu sekalipun. Hati-hati, gak cukup Anda punya ilmu. Harus punya kesadaran takut kepada Allah. Gak cukup Anda merasa sudah kaya. Tidak, bahkan karena kaya bisa saja lebih pandai untuk mengambil harta saudaranya. Waris. Mengerikan. Maka dari itu, jika di rumah Anda terjadi pembagian waris, ini adabnya, akhlaknya. Pastikan Anda jangan angkat suara. Dan pastikan Anda berkata, terserah bagaimana petunjuk syariat. Kalau Anda mengangkat suara, Anda langsung jadi iblis saat itu. Kenapa? Setelah itu suasana mesti hangat, panas, dan tidak indah lagi gara-gara satu mengangkat suara. Hati-hati. Kalau Anda yang mengangkat suara, Anda iblisnya, Anda syaitannya. Hati-hati urusan waris. Jangan dianggap sepele masalah waris. Dosa gede. Dan ini hampir setiap kota, setiap desa ada permasalahan ini. Dan mengerikan. Dan kadang dianggap biasa saja. Seolah-olah tidak ada masalah, akan tapi setiap hari jadi bahan gunjingan. Yang merasa diambil hartanya jadi begini. Kakak, adik. Kakaknya jahat ngambil harta adiknya. Sang kakak ini punya tiket masuk neraka dengan jahatnya dia mengambil harta adiknya. Sang adik kalau sabar dan terima akan dapat surga. Cuman setan gak mau ada yang masuk surga. Adik yang diambil hartanya, kok kebetulan ekonominya juga sempit seret. Kemudian susah hidupnya, biaya sekolah anaknya, setiap saat telepon anaknya. Setahun, 2 tahun mungkin masih bertahan. Giliran tahun ketiga, sudah begitu usahanya benar-benar bangkrut. Semula sang adik ini bisa menahan amarah. Sudah begitu di tahun ketiga, sudah anaknya bayar kuliah nggak bisa. Rumahnya ternyata listrik harus dibayari, harus direnov rumahnya. Tidak lama kemudian abangnya datang membawa undangan, adik. Besok datang ke rumah aku ya, aku mau syukuran rumah. Sekaligus kami mau umroh keluarga. Dia mendengar berita gitu, pulang sekolah diam begitu saja, tapi bergolak kebakar hatinya. Yang semula dia diam-diam tidak pernah bercerita kepada istri yang lalu. Pas istri yang ngomong, abang kita sampai kapan begini terus? Abang nggak punya atau bagaimana caranya? Kita harus bisa bayar kuliah buat anak-anak. Sang suami sudah mulai tidak kuat, adik. Sebetulnya kita nggak akan nyungsep amat loh ya. Kalau bukan karena, ini mulai cerita. Kalau bukan karena abangku. Abang kenapa? Loh kamu, itu harta warisanku tidak diberesin. Diambil oleh abang. Oh itu? Iya adik, makanya tolong sabar. Bahasanya bahasa sabar, sebelumnya dia sudah tidak sabar. Kemudian apa terjadi? Sang istri sudah mulai marah, sudah nggak simpati dengan abang iparnya. Terus setiap hari diobrolin. Setiap anaknya telepon minta uang pun dibahas. Akhirnya apa? Sang istri ikut marah, anaknya pun dibikin marah, sehingga sang anak bermusuhan dengan pamannya.
Terus di rumah begitu. Akhirnya setan tepuk tangan. Yang satu masuk neraka dengan mengambil waris saudara. Yang satu masuk neraka bersamaku, kata setan, dengan dendam, marah, benci, dan menggunjing. Hati-hati. Gara-gara waris luar biasa. Bahkan kadang orang yang sering rebut waris itu senang bangun masjid, sering sedekah, tertipu dia. Setan senang nipu dia. Kata setan, sedekahlah, bangun masjid. Bangun masjidmu nggak bakal dapat pahala apa-apa. Kenapa? Yang lebih wajib tidak kau lakukan, bagi waris. Senang setan. Dan dia bangga bangun masjid itu. Anda tidak usah tengok orang lain, tengok diri Anda sendiri yang punya urusan waris. Pastikan jika pembagian waris tidak ada yang angkat suara. Dan Anda menundukkan wajah dan berkata, gimana baiknya. Kemudian dia, pasangan harus menolong pasangannya untuk waris. Sebab kadang pasangan ini punya pengaruh besar menghantarkan ke neraka jahanam. Istrimu, hai para suami, kalau lagi ada pembagian waris di keluarganya, tolong sejukkan hatinya, pesanlah pesan mulia, istriku tersayang. Ingat pembagian waris, jangan mengambil kecuali hakmu, awas. Kamu istriku tersayang. Jangan dimasukkan barang haram ke rumah kita. Ingat ya. Istriku, ya abang. Sama seorang istri saat mendengar suaminya pembagian waris, pesanlah kepada suami, abang, pembagian waris harus tambah sayang mulai kepada adik. Abang nggak boleh ambil sepeser pun, harus yang halal. Jika pesan suami atau istri semacam ini indah, ada ramburan. Akan tapi yang banyak adalah rupanya pasangan sekarang menjadi syaitan yang lebih serem dalam menggodanya. Pasangan merusak. Pasangan punya pengaruh. Suatu ketika kita membagi waris. Selesai berkeluarga begitu, bagian waris ada kesepakatan gitu. Kesepakatan ada toko, ada ini kesepakatan. Sudah diam, tenang, sejuk dan sebagainya. Kemudian kita pindah meja ke sebelah untuk makan. Makan saya belum selesai, rupanya ini keluarga ini bubar karena rumahnya juga berdekatan. Salah satu anak perempuan tiba-tiba sudah pulang telepon. Mau bicara dengan Buya. Baik, ya. Bicara kenapa? Mohon maaf Buya, pembagian warisnya dipending dulu. Kaget. Sudah sepakat kenapa dipending? Saya merasa jangan-jangan ada setan di rumah. Betul. Rupanya di rumah ada setan pakai kopiah putih, Pak Haji suaminya dia itu. Punya pengaruh besar. Kadang-kadang begitu, sudah benar mengganggu. Iblis, setan. Hati-hati. Dan dia nggak sadar begitu. Seolah-olah pakai dalil Quran sekali. Sehingga kami perlu bahas begini, jangan sampai ada di rumah. Anda pun juga tidak rela jika anak Anda berebut waris. Maka Anda jangan berebut waris. Rebutan waris mengerikan. Oh, serem. Panjang kisahnya. Dan ini susah dibenahi. Karena luar biasa. Harta. Yang paling kaya pun ternyata jahat dalam urusan waris. Kemudian setelah itu ingat. Suami istri membantu pasangannya untuk pembagian waris. Jangan malah merusak hati-hati. Anda, hai para istri, kalau mengajari suamimu jahat, Anda yang akan rugi. Karena suamimu jadi orang yang tidak baik. Di rumahmu ada penjahat. Gimana tidak penjahat besar? Saudaranya saja digiles, dimakan. Anda jangan bangga kalau ternyata harta saudaranya diberikan kepada Anda. Itu harta haram. Dan sebetulnya dia nggak punya hati. Kiranya suatu ketika Anda yang dijahati. Maka jangan sampai ada kejahatan di rumah kita. Urusan waris ini mengerikan, seram. Kemudian sebaik-baik waris itu dibagi dengan cepat. Jangan biasa menunda-nunda. Dibagi dan baginya harus dengan senyum. Datangkan orang ketiga, orang luar untuk menyelesaikan. Biasanya omongan semacam ini kami sampaikan di mana? Di saat kami menghadiri pemakaman. Saya duduk dengan keluarga, saya sampaikan pesan semacam ini. Telat sedikit saja, kadang-kadang sudah keburu rame. Naudzubillah, mengerikan. Dan saya takut, ngerikan betul kalau urusan waris. Nah kemudian, sebaik-baik waris itu dibagi dengan cepat. Bahkan kalau perlu mayat belum dikubur sudah dibagi. Membagi itu bukan rebutan. Biarpun mungkin tidak diserahkan, tidak, paling didudukkan permasalahannya. Toko ini kira-kira ya sudah mirip-mirip harganya, siapa yang paling depan dan sebagainya. Musyawarah yang sejuk. Tentunya sesuai dengan petunjuk waris. Ilmu faraid. Ilmu waris itu ilmu paling gampang dalam dunia fikih itu. Ilmu yang paling gampang ilmu waris.
Kenapa? Hitung-hitungannya pasti, nggak bingung. Nggak ada khilaf-khilaf lagi, nggak ada perbedaan ini, nggak. Ilmu waris ilmu yang paling gampang. Sehingga kalau bicara ilmu pembagian waris, itu ilmu yang paling gampang. Ternyata yang susah apa? Siap nggak dibagi sesuai dengan syariat. Itu yang bikin masalah. Bukan ilmu warisnya. Ilmu warisnya paling gampang. Coba yang belajar pada fikih, ilmu faraid. Ilmunya pasti, rumusnya meninggal ini, hasilnya begini, selesai. Bahkan dibantu dengan aplikasi segala macam, wah gampang. Cuman bermasalahnya, siap tidak dibagi dengan cara yang benar. Agak hati-hati, tolong. Kadang yang paling merebut waris, yang paling ahli ibadah, paling sering hadir pengajian, punya hafalan Quran, ikut toreko, paling sering umrah. Mengerikan, dialah orang-orang tertipu, dan itu bukan Anda. Anda orang yang punya kesadaran hari ini. Kalau ternyata di rumah Anda ada rebutan waris dan Anda ikut di dalamnya, ingat tobat sebelum dicabut nyawa Anda dalam keadaan Anda zalim kepada saudara, beban di alam barzah, beban di padang mahsyar, sebab neraka jahanam. Segera tobat. Jika ada pasanganmu ternyata yang seperti itu, ingatkan dengan segera. Jangan Anda tenang-tenang saja hidup dengan penjahat. Oh, berebut waris penjahat kelas berat. Ada orang merampok miliknya orang, ini rampok milik saudara, adiknya sendiri. Sebaik-baik waris segera dibagi. Di saat suasana masih sejuk, kita pernah suatu ketika membagi waris. Sore dikubur, habis maghrib saya kumpulin uang tunai karena orang kaya uang tunainya cukup besar. Kemudian sertifikat toko, rumah dan mana ada di sini. Lalu dibendel begitu, kemudian ada catatan kecil di atasnya. Dari semua sertifikat ini bagiannya fulan begini berapa persen berikan serapi. Uang tunainya dibagi sesuai dengan petunjuk syariat. Anak yang pertama mengambil lalu dicium itu uang dan berkata, "Buya, kebetulan yang meninggal adalah ayah. Kebetulan ayah itu kan pengen sekali untuk menyelesaikan masjid. Apa boleh uang warisan saya berikan untuk masjid, pembangunan masjid?" Kami jawab, itu uangmu kau bagi ke siapa saja boleh, kau ambil boleh, kau bagi boleh. Sudah, langsung diberikan masjid, diniatkan untuk ayahnya. Anak yang kedua juga sama. Anak yang ketiga rupanya sambil mengambil uang, "Buya, saya banyak tanggungan, apakah boleh uang ini saya ambil?" Saya kuatkan hatinya, boleh, sangat halal untukmu, nggak usah malu. Langsung dia mengambil dengan, "Saya banyak tanggungan." Dan semuanya memang tahu dia paling susah hidupnya. Diambil. Rupanya adiknya yang satu lagi perempuan, rupanya suaminya mapan. Tiba-tiba dia berkata, "Buya, kalau jatah saya kasihkan kakak saya bagaimana?" Allah. Jatah saya kasihkan ke kakak saya. Iya boleh, itu kebaikan darimu. Sudah kamu ambil, berarti sedekahmu pada kakakmu. Karena masih dekat dengan hari kematian, maka suasana masih sejuk. Kalau mundur 2 minggu saja kayak sudah panas. Karena tiba-tiba ada panci pindah rumah adiknya marah-marah. Jangan-jangan bukan panci, jangan dibawa. Kok jamnya ada di sana? Kok selimut ada di sana? Panas. Padahal itu keset kemarin nggak dipakai di rumah orang tuanya. Keset diinjek-injek, ditendang sana sini. Hanya ada satu mencoba dibawa pulang, dibersihkan, dicuci, kelihatan tampak bersih. Itu bikin masalah. Loh, kok keset ada di sini? Tahu keset? Subhanallah, sebab keributan gara-gara waris. Dan saya mengamati permasalahan ini. Maka insya Allah ini pengajian singkat hari ini untuk kesejukan di keluarga kita, di rumah kita. Jangan sampai ada yang berebut waris. Kemudian waris pun akan dibagi dengan cepat setelah ini harus diwaspadai. Jangan mentang-mentang pengen cepat dibagi. Yang sampai hari ini bertahun-tahun tidak dibagi, segera dibagi. Termasuk kadang ada sebetulnya kayaknya baik tapi tidak sadar kalau tidak baik. Contoh, mau bagi waris, ada yang berkata gini, "Jangan dibagi deh." Kenapa? Ayahnya meninggal dunia, kemudian warisan tidak dibagi, kenapa? Ibu masih hidup, jangan dibagi. Wah, ini kalimatnya kayaknya halus baik, tapi sebetulnya ya, itu kalimat yang kejem banget. Maksudnya apa? Ya biar ibu mati dulu, nanti baru dibagi warisnya. Nggak sadar dia ngomong itu. Apalagi nanti yang hajat yang mendesak, gara-gara omongan ibu masih hidup, akhirnya apa terlintas, "Ya Allah, kapan ibu meninggal biar saya dapat warisan?" Bisa aja ngomong gitu. Na'udzubillah, lihat rusak hatinya. Tidak.
Kalau ada seorang suami meninggal dunia, maka sang istri mendapatkan bagian waris dan anaknya mendapatkan bagian waris. Membagi waris bukan bermusuhan. Kemudian kok setelah itu misalnya sang anak nggak mau dikasihkan ibunya, mah suka-suka. Mungkin anaknya kaya raya di kota sana. Di rumah hanya tempat kecil saja, dibagi waris, kasihkan ibunya. Oke, tapi setelah dibagi. Yang jelas, pokoknya jangan angkat suara deh bagian waris. Mengerikan. Kiai muda di Jawa sana meninggal dunia, anaknya ustadz muda, 2 rebutan kantin pesantren, gak beres-beres sampai hari ini. Kantin untuk jualan. Yang penting masuk neraka saya. Saya serem. Anda tidak usah nengok orang lain, jangan-jangan terjadi di rumah Anda. Kita pengen benahi, ini benar hari ini. Bahkan kadang-kadang memang dasar busuk hatinya, paling paham omongan begini, paling denger omongan begini, tapi dia tidak ingin berubah. Serem lagi dia. Karena begitu seremnya urusan waris. Paham, ngah, dan tahu penjahatnya dia, tapi gak ingin berubah. Memang betul-betul pengen masuk neraka paling dalam. Hati-hati. Setelah itu lihat, kalau Anda paham tentang makna ini, silaturahmi yang sejati, hidup keluarga Anda indah, rumah tangga penuh berkah. Jadi waris itu baru dibagi, segera dibagi kalau sudah dibayar utangnya kepada Allah, utang kepada manusia, nadarnya, utang kepada manusia, wasiat, biaya perawatan jenazah. Utang kepada Allah contohnya apa? Fidyah, nadar, itu utang kepada Allah dibayar dulu. Utang kepada manusia segera dibayar dulu. Ini jangan anak-anak jahat halus. Cepat dibagi sebelum ditagih. Ini kurang ajar itu anak. Bayari dulu utang, baru dibagi waris. Baru dibagi utang, baru bayar utang, baru dibagi waris. Setelah utang pada Allah, utang pada manusia, zakat. Misalnya toko tahun ini wajib dizakati, belum sempat dizakati, meninggal dunia. Keluarkan zakat dulu, baru diwaris. Setelah itu wasiat. Wasiat orang tua dipenuhi dulu, tapi ingat, tidak semua wasiat harus ada ilmunya. Ada wasiat yang wajib dipenuhi, itu yang wajib dipenuhi. Ada wasiat yang haram dipenuhi, hati-hati. Tidak semua wasiat orang tua wajib dipenuhi, hati-hati. Harus ada ilmunya. Mentang-mentang wasiat langsung dipenuhi, enggak, wasiat ada aturannya. Gambaran sederhana ada wasiat yang haram dipenuhi, misalnya apa? Tolong nak, kalau abah nanti meninggal dunia, itu lihat anak-anak muda di sana, tolong sumbang minuman keras 2 kerat ya. Nah ini wasiat yang perlu dipenuhi. Wasiat jahat. Atau pesan, pokoknya kalau abah wafat kamu jangan ke rumah bibimu. Nggak usah dipenuhi itu. Wasiat mutus tali silaturahmi. Nah makanya kalau bicara wasiat, bukan Anda yang sok-sokan tahu. Tanyakan ulama. Tanyakan ulama, wasiat ini wajib dipenuhi atau tidak. Setelah itu perawatan jenazah. Untuk merawat jenazah diambilkan dari harta itu. Baru setelah dibagi. Adapun mungkin ada kegiatan di masyarakat kita, kegiatan selamatan kenduri atau apa, selamatan sedekah karena orang meninggal dunia, maka itu dilarang diambil dari harta peninggalan. Tolong yang biasa mengadakan acara-acara semacam itu tidak boleh diambil dari harta peninggalan. Kalau diambil dari harta peninggalan harus dengan izin semua ahli waris dan harus orang dewasa semuanya. Misalnya anaknya 3, ada istrinya setuju, anaknya laki-laki semua, anaknya sudah gede setuju, boleh. Kenapa? Sebab itu telah seolah-olah dia telah merelakan hartanya diambil untuk selamatan. Tanpa izin nggak boleh. Mentang-mentang kakak pertama, ayahnya meninggal dunia, punya sapi 3, kerbau 2, kambing 16. Nggak punya lagi kecuali itu. Waktu meninggal dunia, seolah-olah ini abang yang baik hati. Disembelih kerbau 1 hari pertama, 2, wah ini yang lain yang ngenes, ya Allah kerbauku disembelih. Nggak boleh. Biarpun katanya ibadah harus ada aturannya, ada ilmunya. Ini adalah masalah pembagian waris. Kurang lebih sederhananya semacam ini untuk membuka hati saja. Setelah itu pulanglah ke rumah masing-masing, selesai. Malu. Mungkin kalau selama ini kita jahat, harus kita sadar. Kalau tidak, na'udzubillah, neraka. Kalau mungkin sudah terlanjur habis, minta maaf kepada saudara. Aku nyesel, aku dengar ceramah hari ini, aku tobat adik, harta yang sudah aku ambil habis.
tapi terjadi utang bagi saya. Nanti kalau saya sudah punya uang, tolong dek, maafin saya dek. Bisa jadi sang adik tercinta ngomong, kakak sudah saya maafin, bisa? Atau iya kak, nanti kalau kakak sudah punya uang, tapi tetap sambung silaturahmi. Kurang lebih seperti itu urusan peninggalan. Saya hanya contoh, waris itu sekedar contoh sebab silaturahmi retak. Ada lagi nanti pernikahan, gara-gara nikah nggak akur dengan saudaranya, ada macam-macam. Baik, ini saja insya Allah ya untuk jadi bahan renungan. Silakan ada mau ditanyakan, saya lebih nyantai. Yang penting paham dulu, dan Anda tidak boleh jadi perebut waris di rumah. Ingat, yang sering merebut waris yang paling banyak ibadahnya kadang-kadang, yang paling jago sholawatan, hafalan Quran, puasa Senin Kemis, ternyata paling serem dia, setan yang menjerumuskannya. Silakan mau ditanyakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian dakwah Islam yang disampaikan oleh Buya, dan alhamdulillah Buya memberi kesempatan kepada seluruh jamaah hari ini untuk bertanya kepada Buya terkait dengan apa yang telah dijelaskan, atau Buya mungkin bisa Bebas. Baik. Boleh bebas kata Buya. Ada yang ingin bertanya, silakan, kami persilakan untuk bertanya. Tolong mic-nya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz Buya Yahya dan hadirin yang sangat berbahagia. Sangat menarik apa yang telah Buya jelaskan terkait warisan dan wasiat. Dalam hal ini saya punya pengalaman, dan ini dalam lingkungan keluarga. Katakanlah saya punya mertua laki-laki saya meninggalkan istri dan anak-anaknya atau ipar-ipar saya. Kemudian beliau sempat berwasiat, mungkin ada hal yang dalam internal keluarga yang belum terselesaikan, sehingga sempat terucap bahasa bahwa apa yang dimiliki beliau sepeninggalnya nanti cukup anak-anaknya saja yang menikmati, namun istrinya tidak diperbolehkan. Seperti kebetulan almarhum mertua saya itu seorang ASN, pensiunan ASN, sehingga harusnya gajinya pensiun itu dinikmati oleh istrinya dan anak-anaknya, namun itu menjadi salah satu wasiat bahwa cukup anak-anaknya saja yang menikmati. Mohon di sini saya butuh penjelasan ya, Buya, apakah ini dikatakan wasiat yang diharapkan atau yang dianggap halal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sebuah contoh sangat perlu untuk jadi bahan renungan. Mohon maaf kalau saya jawab itu biasanya panjang, karena di balik sebuah contoh ini ada banyak permasalahan. Contoh di sini, wasiat bahwasanya untuk hartanya yang menikmati adalah hanya anak-anak saja, istrinya tidak. Wah, ini adalah wasiat yang tidak boleh dipatuhi. Justru tanda bektinya seorang anak adalah nggak usah didengar omongan ayah. Sebab dengan begitu akan menjadi zalim kepada ibunya. Kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, di mana nurani seorang anak kok betul-betul tega tidak membagi untuk ibunya? Ini kan bahaya sekali. Artinya sudah jiwa baktinya sudah tidak ada. Kok keras sekali rebutannya, nggak main-main dengan siapa? Dengan ibunya sendiri. Bahkan ada sebaliknya, seorang ibu rebutan dengan anaknya ada. Anaknya masih kecil sengaja disisihkan, pokoknya hartanya mau disertifikat atas nama dia, rebutan sama anaknya. Kok ada ibu jahat semacam itu? Ada.
ibu jahat juga ada anak jahat. Jadi kami sampaikan bahwa kepada keluarga mungkin kami yakin husnudon kami bukan ipar-ipar Anda orang jahat. Cuman ipar Anda menganggap pesan mertua Anda sebuah kebenaran, maka dipatuhi. Maka salam takdim kepada ipar-ipar Anda. Nasihat wasiat orang tua semacam itu wasiat yang tidak wajib dipenuhi. Justru tanda sayangnya anak-anak kepada orang tua tidak memenuhi wasiatnya. Sang ibunda tetap mendapatkannya. Dan jangan disalahkan ipar-ipar. Kenapa? Ipar-ipar menganggap pesan wasiat harus dipenuhi. Nggak salah. Insya Allah orang baik semuanya. Mantunya juga baik seperti Anda. Insya Allah ipar baik. Sampaikan. Jadi sang ibu tetap mendapatkan bagian waris. Mendapatkan bagian waris. Kemudian santunan. Kalau ada santunan, bedanya. Kalau pembagian waris, harta waris itu, harta yang diwaris, harta yang ada saat mayat masih hidup. Saat orang yang mati masih hidup, itu yang diwaris. Tapi harta yang diberikan setelah meninggal, misalnya santunan dari perusahaan, itu bukan dibagi sebagai waris, tapi dibagi rata antara keluarga. Karena itu santunan untuk semua keluarganya. Beda. Kalau harta waris kan 1:2. Tolong dibedakan ini. Paham ya? Kalau santunan misalnya setelah meninggal baru ada orang membantu-bantu dikumpulin itu harta. Dibagi rata antara anak-anak. Karena ini adalah santunan untuk semua yang ditinggal. Kalau waris ada hitungan, ibu ada bagiannya. Kalau punya anak akan dapat 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Saudara laki-laki dengan perempuan 1:2. Itu waris. Adapun hadiah, santunan yang diberikan. Jadi kalau belum mati kan nggak ada itu. Gara-gara mati baru ada santunan. Tapi tetap sang istri mendapatkannya. Kecuali ada orang menyantuninya mengkhususkan. Ada orang meninggal dunia, lalu Anda ingin bantu anak-anaknya. Ibu, saya bantu 5 juta, tapi bukan untuk ibu, buat anak-anaknya. Oh, wajib dikasihkan anak-anak. Tapi kalau bantuan sifatnya umum, sang ibu mendapatkannya. Kurang lebih seperti itu. Dan tolong, kita perlu memahami lebih dalam bahwa tidak serta-merta ipar Anda jahat kayak begini. Karena justru ipar Anda mungkin sangat baik, menganggap wasiat orang tuanya sebuah kebenaran. Dan kemudian orang tua jangan disalahkan, namanya orang awam, maksudnya baik, mungkin anak-anaknya perlu biaya sekolah, lalu wasiat begitu, maksudnya baik. Hanya apapun bentuknya, dekatlah kepada ulama. Kadang kalau kita tidak pakai ulama, menurut kita benar, tapi ternyata salah. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah menjauhkan kita dari salah di dalam membagi harta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kesempatan selanjutnya diberikan kepada jemaah dari ibu-ibu dulu. Silakan. Siapin uang 100.000. Tadi yang membaca Quran maka langsung siapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, Sir. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurpila, biasa dipanggil Pila. Alhamdulillah. Maju dikit. Bisa ke depan sedikit. Alhamdulillah pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo dan sekarang lagi libur, jadi saya pulang sebentar. Sangat bersyukur bisa bertemu Bu ya. Terima kasih. Pertanyaan saya ini juga pertanyaan dari teman-teman di Al-Azhar Kairo. Bu ya, di daerah ini kita melihat mungkin karena kurangnya pondok atau kurangnya ilmu agama, jadi ilmu agama juga kurang di kalangan masyarakat. Jadi kita sebagai tulabul azhar itu berpikir bagaimana kita menyampaikan ilmu agama pas balik. Itu sangat jadi berat tanggung jawab kami. Saya sangat
Baik. Afwan Buya minta pendapat bagaimana supaya balik dari Kairo nanti bisa menyampaikan ajaran agama Islam dengan baik, kemudian diterima di masyarakat dengan baik, begitu. Itu aja. Baik. Syukran ihtimamikum Buya. Syukran, Mas. Bagus. Jadi, dan hendaknya semua penuntut ilmu punya semangat seperti Ananda yang bertanya. Jadi bagaimana pulang saya berguna? Karena Anda dikirim untuk itu. Cuman yang banyak adalah setelah pulang tidak berkiprah. Akhirnya semakin lama ilmunya hilang. Jadi Anda harus punya kecemburuan, itu sudah benar. Kemudian nanti ada tip dan ada langkah-langkah. Kita tuh ada sebuah buku namanya Motivasi Dakwah. Dan biasanya kita hadirkan untuk diklat dan pelatihan. Jadi supaya kita kuatkan mentalnya, semangatnya harus kita bangun kembali. Kemudian trik-triknya, caranya, sebagainya, biar masuk kampung nanti tidak merasa berat. Kadang kalau kita salah melangkah pun dengan masalah jadi berat kita mulai dakwah. Jadi mungkin dengan teman-teman ada kok anak-anak Buya di Azhar juga banyak. Anak kita di Hadramaut juga banyak. Nanti membuat sebelum pulang yang anak mau berkiprah itu adanya pelatihan dakwah. Sampai nanti tinggal yang ditekuni apa? Oh, dia ceramah ada aturannya dong, ada adab-adabnya. Oh, saya ngajar baik. Membuat sekolah, membuat majelis. Ini ada semuanya. Ini harus ada ilmu untuk itu. Sehingga langkahnya nanti terarah mudah. Kalau pulang hanya sekedar pulang saja, mohon maaf, kadang-kadang namanya penuntut ilmu dan masyarakat sangat membutuhkan dia sehingga siapapun mengambil dia. Saya nggak mengambil tidak sesuaikan dengan kapasitasnya. Seorang alumni Azhar sampai di rumah hanya dipercayakan untuk ngajar, mohon maaf, pelajaran yang sangat ringan, padahal bisa ditangani oleh yang lain sehingga yang gede tidak ditangani. Jadi nanti dengan teman-teman buat grup, kelompok, bisa saja melalui Zoom dulu. Nanti akan kita kasih pelatihan bagaimana memulai dakwah, berjuang. Dakwah kan bukan hanya ceramah, ngajar yang benar, menghidupkan majelis-majelis di kampung dan seterusnya. Nanti ada pelatihan itu. Kemudian yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kawan itu penting sekali. Dengan siapa kamu berkawan? Kalau kawanmu tidak pernah memberikan motivasi, alamat kamu akan runtuh. Maka jangan duduk dengan siapapun kecuali dia memotivasimu untuk bangkit. Duduk memilih kawan, termasuk pasangan. Sudah nikah belum? Sudah? Belum. Suami, sepinter apapun seorang istri, atau seorang sepinter apapun seorang suami, istrinya tidak mendukung, berantakan. Kemudian bercita-citalah untuk menjadi orang makhluk yang disanjung oleh Allah dengan menyebarkan ilmu. Jadi nanti kawanmu juga penting, pergaulanmu dengan siapa. Kami kalau kedatangan anak muda penuntut ilmu, itu kami bisa ngomong 4 mata sampai berjam-jam. Laki-laki, kalau perempuan maksudnya dengan siapapun boleh. Kita beri kesempatan untuk ngobrol seluas-luasnya. Harapan kami setelah keluar dari tempat duduk ini, kebakar semangatnya untuk bangkit. Karena belajar jauh-jauh. Jangan sampai pulang ke Buton nanti ternyata hilang. Sudah nggak berguna, tidak. Insya Allah boleh. Nanti kita siapkan ada pondok, nanti bergabung. Dan siapapun yang berjuang dengan kita nggak boleh sampai di situ. Ada ustadz ngajar kita. Hari ini kamu ngajar, harus naik lagi. Semuanya harus makin maju dong. Insya Allah ditunggu sama Buya di sini nanti untuk dakwah. Kan membuat pondok di sini. Mana kawanmu yang lainnya? Semangat. Nanti ada anak Buya di sana. Nanti nomor telepon. Anak-anak Buya perempuan di Azhar banyak. Itu ada ikut masuk Zoom. Buya ngajar sebulan berapa kali itu ada. Ikut nanti termasuk trik-trik bagaimana memulai dakwah nanti di saat pulang ke negeri. Baik, itu saja insya Allah. Makasih. Ini Buton sudah banyak anak-anak begini, jangan khawatir. Terima kasih, semangat insya Allah. Baik, kesempatan ketiga kami persilakan kepada Imam Masjid Nurul Yakin. Oh ya, ini Pak Imam dulu. Mana? Terikat. Terima kasih. Kesempatan beri kepada saya. Kalau tidak salah dengar tadi, Buya menjelaskan orang yang taat tadi yang sujud umrah berapa kali, tapi akhlaknya itu kayaknya kurang bagus. Dicontohkan seperti harta waris tadi. Bukankah orang sholat itu kan mencegah perbuatan kiri dan munkar? Mana kebaikan sholatnya itu? Kenapa seperti itu?
Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dikatakan inna sholat itu, yang namanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menghentikan orang dari kekejian dan kemungkaran. Seharusnya seperti itu. Karena sholatmu jika benar, engkau kenal Allah. Karena namanya sholat itu belajar bagaimana dia menyadari kalau dia dilihat oleh Allah, mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Seharusnya sholat yang engkau lakukan itu, hai hamba Allah, menjadikan diri kita di saat urusan dengan manusia semakin baik. Kenapa? Merasa dilihat terus oleh Allah. Tapi ada orang kelihatannya banyak sholat dan sebagainya, tapi kok masih jahat sama orang, lah itu berarti Allah sudah lepas. Jadi dulu kurang mendalami kekhusyuan di dalam sholatnya, kurang menyadari makna sholat itu apa, sambung kita dengan Allah, urusan kita dengan Allah, sehingga sampai kita menyadari bahwasanya kita merasa terus dilihat oleh Allah. Jadi jangan dianggap seperti minum obat pusing langsung hilang pusing, habis sholat langsung gak keji. Sholatnya saja masih diuber-uber, gak merasakan khusyuk, gak peduli bajunya pun haram yang dipakai, makanan yang gak jelas, sholat banyak. Alhamdulillah sholat menggugurkan kewajiban. Akan tapi apakah sudah berubah hatinya? Sehingga belum cukup kalau orang hanya sholat-sholat saja tapi belum baik dengan sesama manusia. Sebab buah dari sholat yang benar itu dia akan baik kepada manusia. Coba dimulai dari Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Ujung-ujungnya bagaimana? Setelah engkau mengagungkan Allah dengan benar dalam sholatmu, dipungkasi dengan assalam. Assalam itu maknanya apa coba? Assalam, salamnya apa? Bukan Anda salam kepada Allah, Anda salam kepada manusia di belahan bumi. Maksudnya assalam, setelah aku menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah, setelah ini aku akan keluar dari sholat, aku akan mulai hidupku dengan manusia di belahan bumi sana. Assalamualaikum dengan damai. Aku tidak akan zalim kepada adikku, tidak akan ngambil waris. Setelah itu assalamualaikum, aku tidak akan jahat kepada saudaraku. Begitu. Tapi salamnya nggak disadari. Assalamualaikum, nyubit orang assalamualaikum, ingat mana? Kan begitu. Uniknya dari Allahu Akbar untuk assalamualaikum. Mestinya kan zikir kok assalamualaikum. Zikir apa assalamualaikum? Kan lebih bagus la ilaha illallah, la ilallah, kan itu. Enggak. Assalamualaikum arti apa? Setelah engkau menjalin hubungan baik dengan Allah, tanda ketulusanmu, kebenaranmu dalam urusan pada Allah, engkau akan bisa wujudkan assalam. Harus begitu seharusnya. Makanya ada orang sholat masih jahat, berarti belum ngerti assalamualaikum. Assalamualaikumnya belum jelas sih. Kurang lebih seperti itu. Tapi namanya tahapan, bertahap dari tidak sholat menjadi sholat dulu. Oke, sholat masih jahat ya, mungkin hari ini berkurang. Makanya belajarlah khusyuk di dalam sholat itu penting sambil merenung. Maka kami selalu sampaikan, tidak cukup kita mengurusi urusan kita dengan Allah, kita merenung. Ada waktu kita merenung urusan dengan Allah sholat. Setelah sholat kita merenung sesaat bagaimana urusan dengan ibuku, dengan saudaraku. Sampai kita menitikkan air mata, iya saya jahat dengan saudara saya. Merenung. Baru nanti sholatnya punya fungsi tanha anil fahsya'i wal munkar, menghentikan orang dari kekejian dan kemungkaran. Atau sebaliknya para ulama mengatakan, cobalah kamu koreksi. Katamu ahli sholat, tapi kok masih jahat, jangan-jangan kamu sholat ini kurang khusyuk. Gitu saja. Jadi kurang serius dalam sholat. Atau begini bunyinya, kamu sudah berani sholat kepada Allah, dengan Allah ya, kamu dekat pada Allah, maka setelah itu harus kamu tampakkan buahnya. Aku tidak berdolim kepada hamba Allah. Kurang lebih seperti itu. Jadi perlu banyak renungan. Dan disimpulkan dalam satu yang kami sampaikan, enggak cukup orang baik kepada Allah, tapi baik kepada manusia. Dan tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan. Tapi kekurangan kita kan harus kita tumpangi dengan, kalau dengan Allah kan mohon ampun, istighfar. Namanya manusia, kita bukan malaikat, ternyata kita nyakiti saudara kita. Manusia. Sudah sholat nyakiti. Tapi orang yang benar setelah menyakiti dia minta maaf. Kan ada begitu, sudah menyakiti, nggak sadar lagi, apalagi minta maaf, kan repot. Dan kadang-kadang orang baik ibadahnya, subhanallah, digambarkan oleh baginda Nabi pada zaman baginda Nabi, seorang perempuan nututkar bikasrati sholati wasami, banyak sholatnya, banyak puasanya. Akan tapi kalau ngomong sama tetangga nyelekit, seklat-sekit ngomongnya, nggak pakai mikir. Nabi langsung bersabda, la khaira fiha, nggak baiknya perempuan itu. Nggak ada baiknya, innaha min ahli nari, itu ahli neraka. Maka dari itu nggak cukup ya kita menangis di tengah malam, akan tapi di pagi hari ingin nangis orang. Makanya ini adalah cambuk.
Kita sudah ahli sholat loh ya. Masa orang ahli sholat masih nyakiti orang lain? Maknanya begitu. Kurang lebih itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup satu kali lagi. Satu pertanyaan lagi Bu ya. Ini dari Pak. Buya sendiri yang pilih silakan Pak. Ya, dari awal dari belum Iya. angkat tangan. Oke. Dua-dua oke, kasih perempuan yang solehah sana, yang kerudung hitam nanti satu-satu. Itu baju hitam enggak, kerudung hitam. Ya. Jadi cuma 2 kesempatan. Buya langsung pilih. yang Boleh, kerudung hitam. situ dulu boleh, mic-nya dari situ, yang satu beliau ini. Sana dulu enggak apa-apa. Oke, kerudung hitam ini bukan, ini. Maju lagi bisa ke depan sedikit dulu. Bisa agak ke tengah. Serong kanan, kayaknya anunya Bisa di ke sini. tengah. Serong kanan. Enggak usah maju enggak apa-apa. Agak ke tengah. Kanan sana, kanan terus ke tempatnya Iya. Mbak tadi. Mundur dikit nggak apa-apa, biar tidak dekat. Mundur dikit. Belum dinyalain. Mundur dikit Soleha. Mundur dikit biar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea. Permisi Bu ya, saya mau bertanya mengenai warisan. Kan saya di sini posisi memang sudah tidak memiliki ayah. Jadi saya mau bertanya, dan saya belum berkeluarga. Di umur saya masih belum berkeluarga ini, ayah saya ada meninggalkan warisan. Namun kan itu masih dipegang oleh ibu saya. Dan ibu saya berpesan bahwa warisan itu bisa diberikan kepada adik bungsu saya maupun adik laki-laki saya. Jadi saya sebagai kakak tertua, bagaimana saya mau mengadilkan antara adik-adik saya dengan saya serta tidak melukai ego orang tua saya, Bu ya. Baik. Sekian Bu ya, terima kasih. Hal-hal semacam ini banyak terjadi. Sebetulnya itu karena kelembutan hati seorang tua. Ibunda Anda sebetulnya orang yang baik hati. Cuman karena ibunda Anda melihat Anda sudah kuat, kadang-kadang begitu, mentang-mentang yang pertama sudah kuat, sehingga sudahlah, kamu kan sudah cukup mapan buat untuk adik-adik. Kadang-kadang begitu. Adapun hak Anda sama dengan adik-adik. Ayah meninggal dunia, maka harta ayah Anda mendapatkan bagian waris tersebut sama Anda dengan adik Anda. Kalau adik lagi, ya adik bagian 2 bagian, Anda 1 bagian. Jadi Anda mendapatkan bagian. Adapun omongan ibunda Anda harus Anda pahami, bukan sebuah kejahatan, bukan niat jahat, tapi perlu diluruskan. Bisa jadi ibunda Anda melihat Anda sudah gede, sudah mandiri, sudah cukup, kayaknya nggak terlalu penting, sehingga sudahlah hartanya buat adik-adik kamu. Bisa saja begitu. Dari benar ada. Akan tapi sepertinya ini harus ada duduk dengan ibunda tercinta, memahamkan bahwa selagi peninggalan orang tua adalah harus dibagi dengan benar. Anda pun mendapatkan bagian. Kecuali dari saat ini Anda memang sudah rela membiarkan semuanya untuk adik. Sedekah Anda buat adik sah-sah saja. Orang menjatuhkan hak ayah boleh-boleh saja. Akan tapi kami tidak ingin Anda punya kebencian kepada ibu. Di saat ibu seperti itu jangan berkata ibu gak adil. Tadi sebabnya bicara adil-adil. Ibu gak adil. Kita enggak. Maksudnya bisa saja ibu Anda karena menganggap Anda sudah mampu. Padahal biarpun Anda kaya raya, tiba-tiba suatu ketika dinikahi oleh orang kaya juga, tetap Anda mendapatkan hak waris daripada ayah Anda. Enggak ada istilahnya tentang kaya enggak dapat, enggak ada. Cuma karena itu urusan Anda dengan ibunda tercinta yang bertanya ke sini dulu. Ya, enggak, Mbak, maksudnya di situ ngadepnya ke sini, tak usah ngobrol dengan yang lain dulu. Baik. Saya bercerita, menceritakan Anda. Jadi ke sini fokusnya. Ya, maka Anda jangan benci kepada ibunda. Anda jangan benci kepada ibunda karena bisa saja ibundanya maksudnya baik. Tinggal nanti ada orang bijak di sini duduk dengan ibunda untuk menjelaskan bahwa semua anak punya hak sama dengan yang lainnya untuk bisa dibagi waris yang benar. Maksud kami apa? Jangan jadi keganjalan di hati Anda kepada ibu. Kelihatannya hari ini karena dia belum butuh, biasa saja. Suatu ketika di saat punya anak mengatakan, iya dulu saya tidak kasih sama ibu saya. Ini ibu saya gak adil. Alhamdulillah. Suatu ketika nanti. Maka kalau memang Anda sudah tidak terlalu butuh dengan harta itu, Anda boleh hari ini ikrar, adikku,
kakak nggak perlu ngambil, semua untuk kamu. Biar suatu ketika setan tidak membisikkan di telinga Anda untuk menarik kembali. Ikrarkan saja kalau memang Anda. Tapi kalau Anda perlu, Anda punya hajat, butuh hak Anda boleh bicara dengan ibunda. Ngomong kepada ibunda. Tapi yang baik, sebab namanya ibu tetap ibu. Kemudian ada lagi kejahatan anak yang masih hidup. Ini kadang-kadang tidak disadari kalimatnya kalimat yang naudzubillah. Ini kita bahas kemarin di mana ya? Durhaka ke orang tua. Ada seorang anak, bapaknya masih hidup, ibunya hidup, tiba-tiba minta jatah. Ayah, mana jatah warisan saya? Ini anak yang paling kurang ajar. Memangnya bapakmu harus mati duluan? Bisa saja kau mati dulu, wahai anak kurang ajar. Ada anak bapaknya hidup, ibunya hidup, minta jatah waris. Ini kan kurang ajar. Jadi kadang-kadang ini sebagai tempat biasa. Bodohnya dia. Memang bapaknya harus mati duluan. Banyak anak mati duluan, ya. Nggak pantas. Kalau minta uang, mintalah ke ayah, tapi jangan bahasa waris. Baik, ini saja. Insyaallah. Makasih. Semoga keluarga baik-baik. Ayah diampuni, diangkat derajatnya. Semoga cepat dapat jodoh yang soleh, yang baik. Ya, pertanyaan terakhir. Ini. Terima kasih Pak Kiai. Menarik sekali materi yang dibawakan Pak Kiai. Saya menyampaikan menyangkut masalah pembagian waris. Biasanya itu semestinya membagi warisan itu sudah harus pewaris sudah meninggal. Itu biasanya itu warisan itu dibagi. Tapi kami juga bagian dari keluarga kami. Orang tua kami menyampaikan bahwa karena sudah sakit-sakit, kedua orang tua itu sepakat bahwa sebelum kita meninggal, ini warisan ini kita bagi. Namun itu pembagian itu artinya ada mungkin juga tidak adil, ada juga mungkin tidak adil, karena menurut mereka kalau sudah dibagi saat ini, jelasnya itu kalau sudah kami meninggal sudah ada semua sepakat. Jadi panggil anak-anaknya. Ya, sekarang ini rumah satu, ini anak pertama, rumah kedua, anak ketiga, rumah keempat, sudah tanah sudah habis dibagi. Paham. Setelah itu meninggal, maka itu sudah ada pembagian, sudah dimiliki semua. Jadi tidak ada lagi itu pertengkaran antara waris. Sementara kalau dalam agama kan semestinya itu laki-laki itu harus dua kali dari perempuan. Ya, itu masalah itu dalam Islam. Ya, dalam agama. Tapi kita bagi itu sebelum meninggal orang tua. Baik itu di pihak orang tua saya, di pihak saya, itu kita sudah selesai. Jadi meninggal orang tua itu sudah tidak ada harta warisan, sudah dibagikan. Kata itu mengingat itu kita melihat bahwa selalu itu kalau sudah meninggal itu biasanya terjadi cekcok. Akhirnya apa? Kekhawatiran kita itu jangan sampai itu orang tua yang kita salahkan orang tua. Oleh karena itu saya bertanya kepada Pak Kiai, kalau seperti itu, kira-kira bagaimana dalam pendudukan agama Islam, bagaimana pendudukannya, sah atau tidak? Ya. Baik, paham. Mungkin itu. Jadi yang namanya warisan itu harta dibagi setelah meninggal dunia. Jadi berpindahnya harta kepada anak itu ada 3 macam. Yang pertama namanya waris, yang kedua dengan wasiat, yang ketiga hibah. Kalau waris itu setelah orang tua meninggal baru dibagi.
Kalau wasiat pesennya waktu hidup, baginya setelah mati. Kalau hibah dibagi waktu hidup. Semuanya syariat Islam. Ada orang tua sebelum meninggal dunia membagi hartanya sah. Bukan waris, jangan dikatakan waris. Mana ini jahat banget bicara kalimat waris. Gak ada bahasa waris itu. Orang tua memberhibahkan hartanya kepada anak-anaknya. Itu. Jadi bukan waris. Waris gak ada istilah waris. Itu meninggal, harus meninggal. Jadi seorang ayah membagi kepada anaknya. Kalau ini syaratnya adil, bukan seperti waris sangat adil. Jangan berkata waris tidak adil 1:2. Cuman kalau pembagian waris ada hitungan 1:2. Tapi kalau membagi waktu hidup seorang tua harus rata. Kalau orang tua tidak adil, tidak rata waktu membaginya, itu menjadi sebab permusuhan. Anak yang pertama dapat rumah harga 1 miliar, yang satu 200 juta. Oh, ngedumel 200 juta. Iya, depan ayah yang diam-diam dendam sama kakaknya. Jadi kalau Anda memberi anak-anak waktu Anda masih hidup, harus. Di situ tidak boleh kita pincang dalam memberinya. Itu sah, Pak, namanya hibah. Tapi dengan catatan lain, tidak boleh membagi rata seperti itu waktu hidup karena menganggap pembagian waris tidak adil. Itu kurang ajar dengan syariat. Itu nggak boleh. Hanya mungkin pengen saya ngerenah, kalau bahasa Jawa ngerenah, nata anak saya, mumpung saya masih hidup, anak saya kasih rumah sana, tanah dan toko agar berkembang, sana rumah sama kebun karena dia suka berkebun, sana tambak karena dia suka jauh. Saya lihat, saya bagi waktu masih hidup, sah, namanya hibah. Dan kalau seorang ayah meninggal dunia nggak boleh ditarik lagi. Hah? Tidak apa, cuman jangan menganggap pembagian waris itu tidak adil, itu yang bahaya. Dari Allah tidak adil bagaimana? Pembagian Allah dahsyat. Cuman orang tua itu biasanya bukan karena itu, karena apa? Pengen segera melihat anaknya berkiprah. Dibuatkan toko di sini, dibuatkan toko di sini, toko sini ada bisa. Itu sah sebelum meninggal dunia dibagi-bagi. Kemudian juga harus ada jatah, biasanya ada jatah misalnya uangnya 5 miliar, anaknya 4, ya dibagi 6 miliar, 1 miliar istrinya, apa ini bagi-bagi sah-sah aja. Tapi harus ada untuk dia sendiri, jangan sampai tidak ada. Untuk masjid 1 miliar, ya begitu. Bukan murni untuk anak-anaknya. Jadi itu namanya hibah, bukan waris. Jangan disebut namanya waris. Kalau hibah, tolong wahai para orang tua, Anda kalau memberikan kepada anak jangan pincang. Kalau pincang itu miring menjadi sebab kebencian di antara anak. Kadang-kadang mentang-mentang anak mama, ini dikasih lagi, kasih lagi, yang lain tidak. Ini dia menyimpan dendam. Tapi di sisi lain kami ingatkan, hei para anak, jika Anda melihat orang tua Anda tampak tidak adil, jangan katakan tidak adil. Bisa jadi itu belum, hanya belum sampai. Kadang seorang anak busuk mengatakan, ayah saya tidak adil. Tidak adil bagaimana? Kakak saya dikasihkan rumah, saya belum. Ya kakakmu kan menikah, kemudian dibangun rumah. Kemudian kamu belum, ayahmu buru-buru meninggal. Tapi dasar anak hati busuk langsung berkata, kalau begitu kakak nggak boleh dapat waris, karena kakak sudah punya rumah. Biarpun kakak pertama sudah dapat rumah megah, kok ayah meninggal dunia, tetap mendapatkan waris. Hei para anak. Sebab irit rumah itu hibah pembagian orang tua. Tapi nggak adil. Bukan ayahmu tidak adil, tapi belum sempat meratakan karena keburu mati. Pokoknya punya prasangka buruk kepada ayah, nggak boleh hati-hati. Ada sebagian anak prasangka buruknya habis-habisan pada orang tua. Kurang lebih seperti itu, Masya Allah. Makasih. Tapi salah kita sudah sepakat, artinya tidak ada lagi apa, semua anak-anaknya itu sudah setuju semua kita bagi secara adil. Bukan anak setuju, orang tua yang memberi. Anak tidak tua yang memberi. Jadi bukan dari anak tidak punya hak itu. Jadi memang itu kesepakatan orang tua. Ya sudah, bukan kesepakatan. Tapi anak-anak itu setuju semua. Oh, anak nerima gimana itu? Jadi itu kemauan orang tua karena hartanya harta orang. Justru kalau budaya ini dari anak jahat. Ayah bagi dong. Maksa orang tua. Nggak ada kesepakatan anak di sini. Sudah sakit-sakit, Pak. Nah, baik Ibu, iya Bapak paham. Sakit-sakit dia bilang kalau saya tinggalkan jangan sampai berebut. Jadi saya bagi memang habis. Ingat, justru kalau anak mengambil kesepakatan, jangan-jangan anak jahat menduga bapaknya cepat mati. Itu bahaya. Anak nggak boleh bersepakat di sini. Itu kami sampaikan. Orang tua, tolong hati-hati ya. Halus ya masalah ini, mohon maaf. Ayahnya sakit langsung anak ngusulkan. Anak yang ngusulkan.
Berarti tidak berharap bapaknya sembuh dong, kok anak ngusulkan. Kalau ayah sendiri punya inisiatif, bagus. Anak-anakku, abang sudah sakit-sakitan ya, abang mau bagi harta. Oke. Tapi kalau ayahnya sakit-sakitan, anaknya minta dibagi, jangan-jangan itu adalah bentuk kejahatan halus. Mendoakan bapaknya cepat mati. Makanya ini peringatan ini. Karena halus sekali loh durhaka pada orang tua. Saya ingatkan, ini penting banget. Kelihatannya sepakat, nggak ada sepakat anak, sukarela orang tua. Bahaya, mohon maaf, ini bagus. Keluarganya, maksudnya keluarga pengen damai, tapi hati-hati. Halus loh ya kejahatan anak itu. Akhirnya apa? Untuk operasi orang tuanya saja. Aduh, ini jatah saya kurang. Jadi gitu akhirnya. Sudahlah, herbal aja nanti, pijitin nanti. Akhirnya gitu. Nggak usah di rumah sakit. Sehingga sampai suatu kan ada pertanyaan. Buya, ibu saya di rumah sakit. Dan dia hidupnya hanya bergantung dengan alat. Kalau dicabut pasti mati. Ayo. Apakah saya cabut? Pasti mati. Jangan dicabut. Sampai mati sendiri. Kalau kau cabut, kalau kau andil dan membunuh dia. Pasti kalau anak yang duitnya dibagi-bagi duluan, pasti sayang dong duit saya habis, biar cabut aja mati. Kan gitu ya. Bahaya sekali hal-hal seperti itu. Jadi makanya, mohon maaf kalau saya ngasih jawaban itu kemana-mana. Kenapa? Saya melihat sisi jangan-jangan ada yang salah di sana. Makanya mohon maaf selalu tadi yang solehan di sana saya ngomong begini, ini maksudnya baik, tapi kalau tidak petunjuk yang benar dari syariat, kadang-kadang kita kepleset. Makasih banyak pertanyaan ini. Ini contoh. Setiap kejadian itu contoh buat yang lain. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Yang saat ini sering terjadi, kakak adik tidak tegur sapa karena peninggalan orang tua ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, anak-anak kami jauhkan mereka dari berebut waris. Jadikan anak-anak kami anak yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan jadikan kami dengan saudara kami saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada yang berebut waris dengan saudaranya, ya Allah, mereka telah ya Allah. Jika ada di antara yang hadir, ada yang berebut waris, kami mohon ya Allah. Mereka telah Engkau letakkan di tempat mulia, lembutkan hatinya ya Allah. Yang semua berebut waris setelah ini lembut hatinya. Sehingga mereka tidak mau berebut waris lagi, damai dengan saudaranya. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian dan kedengkian di antara kami. Benci dengki dengan saudara kami, maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berbuat zalim kepada kami, apakah itu saudara kami, sahabat kami mohon ya Allah, siapapun yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka ya Allah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari ketidakadilan kepada anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, berkailah tempat ini, berikan segala kebaikan kepada yang mewakafkan tanah di tempat ini, yang membangun di atasnya, dan yang memakmurkan masjid ini ya Allah. Berikan kepada mereka semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga kami Allah, keluarga kami Allah, keluarga kami ya Allah, yang sempit rezeki ya Allah, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kemaksiatan, sebab kehinaan ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga telinga kami dari dengar yang haram, jaga lisan kami dari berucap yang haram, jaga syahwat kami dari yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan zina yang hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di masyarakat, zina hina di dunia, zina hina di akhirat. Jauhkan kami dari zina itu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal, buka pintu halal untuk kami.
Jika ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina atau mukaddimah zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Berikan kesadaran, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum. Dan bencikan pada zina ya Allah, dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari mengunjing pendosa dan berzina. Kami mohon ya Allah, jadikan ya Allah hidup kami indah di dunia hingga kelak di surga. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.